Saya memiliki kebutuhan yang sangat penting untuk workflow saya dalam segi fotografi ya, karena saya lagi belajar fotografi dan ada hal yang sangat saya suka dalam fotografi itu adalah memotret hal-hal yang kecil tapi bisa detail sekali, kita bisa lihat dalam bentuk digital gitu. Tapi kalau saya beli lensa khusus untuk yang makro, yang lensa yang banyak ya, baik yang third-party ataupun yang bawaan dari kamera, biasanya mahal-mahal gitu kan. Saya punya solusi yang sudah dari dulu, sebenarnya ini udah banyak yang menggunakan produk ini, cuman bagus atau tidaknya saya juga nggak tahu ya, karena saya belum pernah nyoba dan saya sangat penasaran sekali. Jadi saya beli lensa makro, dan bukan lensa sih sebenarnya, tapi itu adalah adapter. Jadi si kamera utamanya itu dipasangin ini, si adapternya, terus si lensanya itu sudah disesuaikan dengan si adapternya ini, jadi pas gitu, ukurannya pas. Dan ini memang sudah diproduksi sejak beberapa tahun silam, dan ini saya baru beli gitu ya. Saya beli di Camzone Official, bisa dicek di Tokopedia. Kalau ada yang pengen beli silahkan, karena dari Camzone sudah diberikan peringatan penting harap videokan, karena ini masih garansi ya. Jadi saya harus tetap videokan ini tanpa jeda, meskipun nanti kalau di YouTube ini pasti ada jeda ya, karena takutnya nanti barang ini kenapa-kenapa terus saya klaim garansi tanpa ada bukti video, nanti disangka bagaimana gitu kan, penipuan atau apa gitu, mengada-ngada. Karena ini saya barang beli ya, jadi seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian yang sudah disupport sebagai sponsor, nggak bakalan ada hal yang seperti itu. Inilah tanda-tandanya kita beli sendiri kan sesuai kebutuhan. Kita buka aja, ini udah masih aman ya. Ini masih aman, belum pernah dibuka. Saya nggak tahu bukanya di mana nih. Kita open di mana saja. Yang penting tidak kena barangnya dah. Bubble wrapnya bagus, tebal, karena di dalamnya sesuatu yang mudah pecah, bisa jadi mudah pecah. Kalian udah tahu belum ini apa? Udah tahu lah, di judulnya sudah ada soalnya. Yep, wah, sangat thank you Camzone. Packingnya rapi lah, itu bagus, nggak bikin takut pecah. Biasanya kan kalau masuk kurir manapun ya kan rusak gitu. Kita lihat aja, ini total harganya 1.200.000. Ada yang 1 juta rupiah, itu mereknya yang MCX11, dan saya beli yang MCX16. Ya, ini adalah invoice ya. Jadi Anda sudah tahu ya bahwa ini adalah adapter, atau Fujifilm menyebutnya macro extension tube MCX16. Sorry, kita buka lagi. Di sini nggak ada ininya, nggak ada apa-apa lagi. Tadi recordnya keputus ya, karena saya menggunakan kamera Fujifilm XS10 ya, yang sedang saya gunakan untuk merekam. Ini nggak ada lagi, hanya ada ini buku panduan ya dalam berbahasa Mandarin. Ini juga garansi, buklet garansi ya dari Fujifilm. Saya setiap beli barang elektronik jarang garansi dipakai, I don't know. Yap, ini buat naik ya, toko mereka dari mana-mana. Dan ini unitnya cuman kayak gini doang, nggak ada ini ya, apa gitu, apa namanya, wadah pouch atau apa gitu, cuman gini doang. Sih bagus gak sih? Bagus ya, aman lah ya.
karena gue beli nih bukan dikasih. Kalau beli ya harus benar-benar bagus. Aduh, sorry batuk ya, ini bagus lah. Oke lah, aman. Jadi biar nanti saya coba, karena ini udah malam ya nggak bisa saya coba sekarang lah, paling besok saya coba ke objek-objek yang memang bisa kita shoot dengan tambahan adapter ini, perbandingannya seperti apa, sebagus apa gitu ya. Ya ada juga yang bisa mungkin nanti saya coba ya setelah ini. Tadinya pengen beli juga ya NCX11, cuman lagi nggak ada duit gitu kan, jadi nggak bisa membandingkan secara head to head. Saya hanya bisa melihat dari review Fuji versus Fuji-nya. Kayaknya saya lebih condong memilih yang MCX16 ini. Nah, kenapa saya beli MCX16 dibandingkan dengan saya khusus beli lensa makro? Kenapa sih harus ribet-ribet pakai yang adapter ini? Kenapa nggak langsung si lensanya aja? Jadi kalau misalkan ada apa-apa harus tinggal buka tutup lensa, nggak ribet kayak gini gitu kan. Salah satu faktor utama saya adalah saya ingin mencoba produk dari Fujifilm. Sebenarnya saya juga pengen beli lensa makro yang lensanya ya yang lensa makro gitu, bukan yang adapter ini. Cuman karena kita balik lagi, karena kita juga lagi memikirkan masalah budget, jadi kita gunakan yang semaksimal mungkin yang sesuai dengan budget lah. Tapi sesuai yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan kita bisa dapatkan gitu. Nah, untuk wedding juga nih cocok pakai ini karena kita ingin mendapatkan detail dari mas kawin si pengantin ya, khususnya cincin. Mungkin kita bisa menggunakan tube ini untuk mendapatkan detail dari cincin tersebut. Kalau saya lihat ini sangat presisi dan kelihatan cocok sekali kalau nempel di kamera gitu. Jadi nggak rancu meskipun ini adapter gitu kan. Kayaknya bagus gitu. Kayaknya bagus ditempelin di ini. Jadi kayak bukan adapter gitu. Udah sesuai lah, desainnya bagus banget. Ini produknya sudah lama dibikin, itu sejak tahun berapa saya lupa. Mungkin nanti ada di layar. Ini sudah lama, tapi review di Indonesia jarang sekali yang review MCX16 ini ya. Mungkin lebih senang review si lensa makronya aja dibanding ini gitu. Tapi ada gitu, cuman saya nyari-nyari kok agak susah gitu. Nah, ini saya menggunakan lensa 35 mm fix ya, dan juga menggunakan adapter dari Fujifilm MCX16. Detailnya dapat seperti ini, mantap. Ini yang kecil bisa kelihatan dengan detail ya. Jarak antara lensa ke si koin itu coba saya ukur hanya 4 jari ini saja, hanya 4 jari sini saja. 4 jari saya itu 2, 3, 4 dekat, dan kita bisa mendapatkan detailnya ya. Wah, mantap. Mungkin yang lain juga bisa kita lihat dengan jelas detailnya ya. Jadi kita nggak usah beli lensa yang makro langsung gitu, kalau nggak ada budget cukup ini aja, udah mantap lah ya. Saya sangat suka lah, mantap. Koin aja bisa dilihat secara jelas. Nah, ini kalau misalkan nggak pakai adapter macro extension tube MCX16, ini jaraknya fokusnya seperti apa sih? Ini kan 4 jari nih, kita coba. Jadi kan kalau pakai MCX16 4 jari segini ya. Kalau yang saya rasakan yang segini 4 jari itu detailnya nggak kelihatan. Ini pakai lensa 35 mm fix, dan jaraknya untuk mendapatkan detail itu ya seperti ini, jauh gitu. Ini berapa jengkal lah, hampir 2 jengkal. Ini detailnya segini kan tuh. Nah, dapat detailnya segini. Ini 2 jengkal, 1, 2, 3 ya. Jadi malah sekitar 3 posisi jari gini, 4 lah kan, hampir 3 sampai 4 lah. Nah, kalau pakai MCX16 itu malah jelas, lebih deket gitu kan, segini udah bisa jelas. Nah, itu yang saya perlukan
dalam penggunaan workflow saya dalam proses fotografi, baik foto wedding untuk cincin atau apapun itu ya.